Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kalinya, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya. Karena dengan rahmatnya kita dapat menjalankan agenda pembelajaran hari ini dengan lancar. Dua kalinya, selawat serta salam tak tercurahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW. Ketiga kalinya, yang terhormat Ibu Saila Fahriya selaku dosen pengempu mata kuliah Ushul Fikih. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Muhammad Faiz Abituren, Anur Laila Al-Atik, Atta Ania Insra Fatmah, Salma Romza Salsabila, Sally Amelia Pratiwi. Kami akan menyampaikan materi mengenai metode ijtihad ihtisan dan masalah mursalah. Materi yang pertama mengenai pembahasan ihtisan. Pengertian istisan. Secara etimologis, istisan merupakan bentuk masdar dari lafadz istihasan yang berarti menganggap sesuatu baik. Adapun pengertian terminologisnya, terdapat redaksi yang berbeda di antara ulama. Misalnya, Al-Sarakhsi mentakrifkan, istisan ialah meninggalkan hias dan menggunakan yang lebih kuat daripadanya karena adanya dalil yang menghendaki dan lebih sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Macam-macam istisan. 1. Istisan hiasi, yaitu menggunakan hias kafi samar dan meninggalkan hias jali nyata. Karena ada petunjuk untuk itu, istisan ini terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya. Salah satu dari dua bentuk hias yaitu hias jali dan hias kafi. 2. Istisan istisnain, yaitu hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum. Karena ada petunjuk untuk hal tersebut, istisan istisnain terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, istisan bin nas, yaitu hukum pengecualian berdasarkan nas, Al-Quran atau As-Sunnah dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa. 2. Istisan berlandasan ijma, yaitu terjadi sebuah ijma baik yang syarih maupun sukuti terhadap sebuah hukum yang menyelisihi kias atau kaidah umum. 3. Istisan yang berlandasan uruf, yaitu adat atau kebiasaan, yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi kias menuju hukum lain yang berbeda karena uruf yang umum berlaku, baik uruf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Yang terakhir, 4. Istisan yang didasarkan atas maslahah mursalah, yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan kias demi memenuhi hajat darurat itu atau mencegah kemudaratan. Dasar hukum istisan. Para ulama sepakat istisan didasari hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti contoh dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ayat lain contohnya adalah wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Yang artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Sedangkan contoh dari As-Sunnah atau hadis Nabi, yaitu Nabi SAW, hadis Nabi yang salah satunya adalah yang berarti apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik.
Dan apa-apa yang dipandang sesuatu yang buruk, maka di sisi Allah adalah buruk pula. Yang selanjutnya adalah kehujahan istihsan. Jumhur ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambaliyah menetapkan istihsan adalah suatu dalil yang syar'i yang dapat dijadikan hujah terhadap sesuatu yang telah ditetapkan qiyas atau keumuman nas. Para ulama yang menggunakan istihsan adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hambali. Menurut Al-Shatibi, istihsan yang telah dipakai oleh Imam Mazhab bukanlah semata-mata didasarkan pada logika murni dan mengikuti hawa nafsu. Husain Hamid Hasan menjelaskan bahwa dasar pemakaian istihsan menurut Imam Malik kembali kepada nas dari dua segi. Pertama, keadaan istihsan, kaidah istihsan merupakan kaidah yang diambil dari dalil syarak. Kedua, kaidah istihsan mujtahid kembali kepada dalil syarak yang diambil dari induksi nas syariat. Materi yang selanjutnya menerangkan mengenai masalah mursalah. Pengertian maslahah mursalah. Menurut ahli usul fikih, maslahah mursalah ialah kemaslahatan yang disyariatkan oleh syar'i dalam hukum. Di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam maslahah. Para ahli usul fikih membagi beberapa macam maslahah jika dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, dari segi kualitas dan kepentingannya. Jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya, maslahah dibagi menjadi 3 macam, yaitu maslahah ad-daruriyah, maslahah al-hajiniyah, dan maslahah at-tasuniyah. Maslahah ad-daruriyah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Maslahah al-hajiyah merupakan penyempurna kemaslahatan pokok yang berupa keringanan untuk mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Maslahah al-tasuniyah merupakan kemaslahatan yang melengkapi kebutuhan manusia, seperti berpakaian bagus dan memakan makanan yang bergizi. Yang kedua, jika dilihat dari kandungan maslahah, maslahah dibagi menjadi 2 macam, yaitu maslahah al-ammah yang artinya maslahah yang bersifat umum dan untuk kepentingan orang banyak. Maslahah al-qasas yaitu maslahah yang bersifat pribadi. Yang ketiga, dari segi berubah atau tidaknya maslahah, maslahah dibagi menjadi 2, yaitu maslahah al-tuhbis yang artinya maslahah yang bersifat tetap. Maslahah al-mutangghiroh yaitu maslahah yang berubah-ubah. Maslahah yang berubah sesuai dengan perkembangan waktu, tempat, dan subjek. Yang keempat, dari segi keberadaannya, maslahah dibagi menjadi 3, yaitu maslahah al-mu'tabaroh, maslahah al-muqoh, dan maslahah al-murasalah. Maslahah al-mu'tabaroh artinya maslahah yang didukung oleh syara. Sedangkan maslahah al-muqoh yaitu maslahah yang ditolak oleh syara. Maslahah al-murasalah adalah maslahah yang tidak didukung oleh syara dan juga tidak ditolak oleh syara. Syarat-syarat maslahah mursalah dibagi menjadi 4, yaitu 1. Maslahah itu harus logika bukan dugaan. 2. Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh. 3. Maslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum yang dituju oleh syar'i. 4. Maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar, di mana nas yang tidak ada tidak benar.
saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan maslahah mursalah menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah imam mazhab yang menolak menggunakan dalil maslahah mursalah. Beliau mengemukakan alasan-alasan atas penolakan beliau terhadap penggunaan dalil maslahah mursalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa syariat telah datang dengan segala hukum yang merealisir semua kemaslahatan manusia. Yang kedua, bahwa berpegang kepada maslahah mursalah dalam tasyri' akan membukakan pintu bagi pengikut hawa nafsu dan syahwat dari berbagai ahli fikih. Yang ketiga, maslahah andai kata dapat diterima atau mu'tabarah, ia termasuk ke dalam kategori qiyas dalam arti luas atau umum. Yang keempat, berpegang pada maslahah dalam pembentukan hukum dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan pendapat dan perbedaan penyimpulan hukum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.